lainnya. Temuan jenazah di Universitas Prima Indonesia atau Unpri Medan Sumatera Utara cukup menggegerkan jagat maya. Jenazah yang diduga-duga warganet adalah korban kejahatan ternyata disebut pihak kampus sebagai kadaver atau jenazah yang secara legal diawetkan untuk kebutuhan pendidikan. Kita akan bahas lebih dalam isu temuan jenazah yang ternyata kadaver ini dan kita akan awali dengan mengulas bagaimana kronologi terjadinya pemirsa. Nah, pada awalnya pada tanggal 10 Desember 2023 beredar sebuah video viral yang mengatakan ada temuan sejumlah jenazah di Universitas Prima Indonesia atau Unpri di Medan Sumatera Utara. Kemudian keesokan harinya barulah polisi tanggal 11 Desember 2023 mencoba untuk menggeledah Unpri Medan. Dan pada saat itu sempat terjadi tarik ulur karena pihak dari kampus mengatakan tidak mau melakukan penggeledahan jika tidak ada surat dari pengadilan. Barulah kemudian di tanggal 12 Desember 2023 setelah polisi melakukan atau berhasil melakukan penelusuran menemukan ada sebanyak 5 jenazah di Unpri di kota Medan. Dan karena ini sudah geger seperti itu, kemudian di tanggal 13 Desember 2023, Unpri Medan mengklaim bahwa 5 jenazah tersebut adalah kadaver yang biasa digunakan dalam pembelajaran di Fakultas Kedokteran. Lalu istilah dari kadaver ini pemirsa kemudian mencuat ke publik. Apa itu kadaver? Kadaver sebenarnya adalah bahasa lain dari jenazah, namun dalam hal ini pengertian kadaver merujuk pada jenazah yang telah diawetkan secara legal dan juga dapat digunakan untuk kebutuhan khusus ya. Dan mayat ini merupakan mayat manusia yang diawetkan dengan berbagai ketentuan dan ini merupakan hal yang legal pemirsa untuk kebutuhan-kebutuhan seperti kepentingan pendidikan dan juga biasanya ini dipakai dalam kegiatan di dalam Fakultas Kedokteran yang berada di setiap kampus ataupun di sebuah kampus. Dan nampaknya juga relevan menjadi sanggahan dari pihak Unpri Medan yang mengklaim bahwa Unpri memiliki Fakultas Kedokteran sejak tahun 2008 sehingga ia mengatakan itu merupakan kadaver yang digunakan oleh pihak dari kampusnya. Nah, kita akan melihat sebenarnya walaupun kadaver ini digunakan untuk pendidikan, ternyata mendapatkannya tidak semudah itu. Ada peraturan yang mengatur dan syarat yang harus dipenuhi. Setidaknya ada 2 aturan yang mengatur soal kadaver ini pemirsa. Yang pertama ini dari PP nomor 18 tahun 1981. Yang pertama syaratnya untuk dapat mendapatkan kadaver adalah harus dengan persetujuan. Ya, jadi kalau misalnya ada jenazah yang mau digunakan nantinya untuk sebagai penelitian dan juga pendidikan seperti itu, harus mendapatkan persetujuan baik itu dari penderita yang nanti meninggal dunia atau dari pihak keluarga apabila penyakitnya ini tidak diketahui. Dan itu merupakan syarat yang pertama. Nah, yang kedua ini bisa dilakukan tanpa persetujuan jika sang korban ataupun sang penderita penyakit ini meninggal dunia dan ternyata penyakitnya membahayakan masyarakat. Untuk kebutuhan pendidikan bisa dilakukan otopsi jenazah dan juga dijadikan kadaver. Kemudian yang ketiga, ini kalau misalnya bisa diperbolehkan dijadikan kadaver tanpa persetujuan apabila dalam waktu 2 kali 24 jam tidak ada kerabat atau keluarga dekat yang datang ke rumah sakit setelah sang jenazah tersebut meninggal dunia. Selain itu sebenarnya juga ada aturan lain yang melengkapi dari aturan dari PP nomor 18 tahun 1981 ini pemirsa. Yakni adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Yang bisa menjadi kadaver ini bukanlah mayat orang siapa saja pemirsa. Melainkan yang pertama harus mayat yang tidak dikenal. Kalau misalnya tidak ada yang bisa mengklaim mayat tersebut maka bisa untuk dijadikan kadaver untuk pendidikan. Kemudian mayat yang tidak terurus dengan persetujuan tertulis. Baik itu dari sang penderita penyakit yang sebelum meninggal dunia ataupun dari keluarga terkait yang jika mereka tidak mau mengurus mayat tersebut dengan persetujuan tertulis maka mayatnya atau jenazahnya bisa digunakan sebagai kadaver. Kemudian juga pada saat sudah didapatkan persetujuan ataupun ditemukan jenazah yang bisa digunakan, ini harus diawetkan dan juga harus dipublikasikan kepada keluarga agar keluarga tidak bingung dan juga bisa mengetahui bagaimana kondisi dari mayat tersebut dan juga penyimpanannya pun harus disimpan setelah diawetkan dalam kurun waktu minimal 1 bulan. Nah, lalu untuk apa penggunaan kadaver ini pemirsa? Tentunya untuk kegiatan-kegiatan yang legal. Yang pertama, seperti praktikum bedah anatomis tubuh manusia yang dilakukan di sebuah fakultas kedokteran yang ada di kampus. Kemudian juga untuk keperluan penelitian dan juga ilmiah lainnya yang atas izin dari Menteri Kesehatan juga bisa menggunakannya. Dan juga keperluan ini tentunya harus berkaitan dengan keperluan di bidang ilmu
kedokteran. Jika selain dari 3 hal tersebut, dilarang untuk dapat menggunakan kadaver. Tentunya inilah dia pembahasan kita soal kadaver ini pemirsa, karena sudah ada tata caranya untuk memperoleh kadaver, berbagai kegiatan penggunaan jenazah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan hukum pidana. Ingat bahwa jual beli jaringan tubuh manusia dan juga jual beli organ dilarang di Indonesia. Harus berhati-hati dan juga tetap waspada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.